Teman-teman, kembali lagi bersama saya Surya Dusman Alian. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Laulandra, mahasiswa Mining Engineering, Middle East Technical University, Turki. Bagaimana Lolan bisa sampai kuliah ke Turki dan biaya mandiri? Langsung saja kita ngobrol dengan Lolan. Assalamualaikum Lolan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yusra. apa kabar Lolan? Alhamdulillah baik. Bang Yusra gimana? Alhamdulillah baik. Di Turki lagi musim apa? Lagi musim gugur, baru masuk musim gugur. Alhamdulillah. Sama kayak di UK ya. Iya, September, benar. Oktober, November masuk ke musim gugur Iya, setelah betul musim sekali. panas. Hari ini nggak ada perkuliahan nih. Kebetulan kampus Olan sendiri belum masuk, karena insya Allah masuk di tanggal 30 September ini, insya Allah. Ya, sudah Sudah semester 3. semester 3. Oke, ini menarik loh lah. Bisa diceritakan ke teman-teman kita yang menonton podcast ini. Kenapa sampai Lolan memilih kuliah di Turki dan jurusan Mining Engineering dan kampus ini, Middle East Technical University. Oke, terima kasih Bang Yusra. Sebelumnya, saya tidak menyangka juga ya teman-teman semuanya bisa kuliah di Turki, khususnya di jurusan teknik pertambangan gitu. Karena setelah lulus dari SMA 2021, memang saya benar saya ingin masuk ke teknik pertambangan ITB. Saya coba ngeplay SMPTN waktu itu di di pilihan yang pertama itu ada Mining Engineering ITB dan yang kedua adalah Civil Engineering di Unsia. Dan mungkin belum takdirnya saya masuk Mining Engineering, saya keterima di Civil Engineering di Unsia pada saat itu. Dan setelah mempertimbangkan bersama keluarga dan juga teman-teman, saya tidak jadi ngambil di Unsia jurusan Civil Engineering dan saya berusaha untuk nge-apply ke kampus lain gitu dengan teknik pertambangan dan juga beberapa beasiswa yang ada di luar negeri. Dan saya juga pernah nge-apply Turki Bus Lari ya, beasiswa YTB yang ada di Turki tahun 2021. Dan saya jatuhnya diwawancara karena waktu itu saya belum ada persiapan sama sekali, belum mateng. Dan akhirnya dengan beberapa kondisi dan situasi yang pada saat itu terjadi gitu ya, saya tidak jadi masuk kampus dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke kampung Inggris untuk persiapan kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan skill speaking saya gitu dan writing dan sebagainya gitu. Dan selama saya di kampung Inggris ya, saya mencoba juga untuk mencari informasi lainnya terkait dengan beasiswa, bukan hanya di Turki tapi negara-negara lainnya seperti Jepang dan sebagainya. Saya juga nge-apply beberapa kampus yang ada di Indonesia dan saya juga mencoba kembali untuk nge-apply teknik pertambangan karena keluarga saya bilang coba aja masuk ke bagian teknik tapi teknik pertambangan, kalau nggak teknik pertambangan teknik kimia gitu. Dan pada saat itu beberapa beasiswa, beberapa kampus yang saya apply tidak menerima saya waktu itu dan karena beberapa eh, hal tertentu gitu ya dari pihak kampusnya tidak memenuhi gitu persyaratan mungkin. Dan akhirnya saya nge-apply mandiri ke beberapa kampus yang ada di Indo untuk gelombang yang kedua dan alhamdulillah keterima di UB waktu itu teknik kimia. Karena itu udah solusi terakhir bagi saya gitu ya karena beberapa beasiswa yang sudah saya apply juga di luar negeri tidak ada jawaban gitu kan tidak lulus. Dan tiba-tiba sebelum saya berangkat ke Brawijaya, saya dapat email dari salah satu kampus gitu ya. Dan ini kampus terbaik juga alhamdulillah di Turki yang pada saat itu menerima saya di teknik pertambangan di Middle East Technical University Turki. Jadi saya waktu itu merasa bangga gitu ya. Karena mungkin ini takdir dari Tuhan juga. Saya tidak diterima di ITB yang merupakan kampus teknik terbaik di Indonesia dan akhirnya saya diterima di kampus terbaik di Turki gitu, di jurusan yang saya inginkan juga di teknik pertambangan. Seperti itu dan alhamdulillah melalui proses-proses yang saya lalui pada saat itu akhirnya saya tiba juga di sini di Turki walaupun di tahun pertama saya harus ngambil kelas bahasa karena itu merupakan sebuah persyaratan ya bagi kita yang kuliah di luar negeri gitu di beberapa negara kita harus wajib mengambil kelas bahasa negara tersebut gitu kalau di Turki bahasa Turki kita harus ngambil Tomer atau mungkin ada yang ngambil kursus bahasa Inggris juga gitu berupa Hazırlık dan sebagainya. Dan saat ini saya sudah sampai di semester 3, yaitu di tahun ketiga saya di Turki, insya Allah. Seperti itu mungkin, Bang. Ya, alasan memilih Middle East Technical University ini? Kalau alasannya nggak ada yang spesifik sih sebenarnya gitu, karena waktu itu kan udah bingung ya mau nge-apply kemana aja gitu. Yang penting Hmm. lulus aja gitu. Dan
pada saat itu kan waktu di kampung Inggris saya pernah berkomunikasi dengan salah satu kursus gitu ya di sana. Namanya tuh titik nol dan adminnya itu menyebar informasi tentang beasiswa. Salah satunya tadi terkait dengan Middle East Technical University tadi gitu. Dan saya coba karena mereka bilang ini ada kampus nih di Turki yang tidak menggunakan IELTS atau TOEFL gitu. Insya Allah bisa lulus lah gitu kata mereka. Ya udah saya Hmm. coba nge-apply dan saya masukkan beberapa sertifikat yang insya Allah mendukung gitu. Dan alhamdulillah keterima di teknik pertambangan. Walaupun itu sebenarnya pilihan yang kedua saat saya nge-apply ke kampus yang di Turki ini. Yang pilihan pertamanya kan civil engineering, pilihan keduanya tuh mining engineering. Jadi alhamdulillah saya keterimanya di mining sesuai dengan harapan saya gitu. Ya, syaratnya waktu itu apa aja? Kalau untuk syaratnya simpel, tidak banyak persyaratan seperti beasiswa pada umumnya gitu ya. Karena kan kalau di beasiswa kan butuh TOEFL sama IELTS Hmm. atau SIT gitu. Kalau untuk kampus saya sendiri waktu itu cukup berkas, yaitu berupa diploma SMA kita, kemudian transkrip transkrip nilai, terus yang terakhir tuh kalau misalnya ada sertifikat bahasa Inggris itu lebih baik gitu kan, ada nilai plusnya gitu untuk kelulusan. Dan alhamdulillah saya waktu itu memasukkan beberapa sertifikat yang pernah saya dapatkan dalam sebuah event gitu. Jadi saya masukkan dan alhamdulillah keterima melalui sertifikat tersebut dan juga diploma saya di SMA gitu, Bang. Dan itu sudah diterjemahkan. Dan itu sudah diterjemahkan alhamdulillah di dalam bahasa Inggris. Ya, jadi artinya berkasnya sudah yang berbahasa Inggris, bukan yang berbahasa Indonesia Iya, ya. benar sekali. Dan Harus wajib Lolan, dalam bahasa Inggris semuanya. ya, dan Lolan kan mandiri ya di Turki ya. Mm-mm. Bisa digambarkan untuk biaya kuliah di Turki, biaya hidup sehari-harinya bagaimana? Kemudian Lolan tinggal di kampusnya kah atau kos di tempat tertentu yang mengharuskan ya bolak-balik ke kampus dan gambaran transportnya seperti apa? Oke, Bang Yusro, terima kasih. Sebenarnya untuk living cost ya, kalau di Turki sendiri itu terbilang mahal ya. Karena saya kebetulan tinggalnya di ibu kota Turkinya gitu, di Ankara. Di angkaranya, Yang mana, ya di Ankara bener Bang. oke, Yang mana sekarang kan inflasi di Turki itu kan semakin meningkat gitu ya. ya, Dan semua harga barang, harga produk yang ada di Turki itu semakin mahal. Termasuk salah satunya biaya kuliah juga akhir-akhir ini baru dinaikkan oleh pemerintah gitu. Ada yang bahkan sampai 200%-an gitu kan ada atau bahkan lebih gitu. Dan kebetulan kampus saya juga biaya kuliahnya naik. Kemarin itu biaya kuliahnya cukup terbilang murah ya teman-teman dibandingkan dengan Indonesia karena eh, saya juga tidak menyangka gitu negara Turki ini walaupun lokasinya itu antara Eropa sama Asia ya, tapi biaya kuliahnya itu sangat terjangkau waktu itu. Untuk teknik aja kisaran biaya kuliahnya sekitar 4 juta sampai 5 juta. Teman-teman itu terbilang murah banget gitu ya. Tapi saat ini karena mungkin situasi inflasinya itu semakin meningkat, jadi biaya kuliahnya semakin tinggi juga. Dan saat ini kuliah di kampus saya itu untuk teknik sendiri sudah terbilang mahal, sudah memakai dolar juga, yaitu $1.500 per semesternya. Untuk angkatan-angkatan lamanya itu kurang lebih sekitar 9 sampai 10 juta gitu, teman-teman. Dan untuk biaya hidupnya selain yang di kampus mungkin seperti makanan gitu ya, seperti eh, transportasi dan sebagainya itu terbilang mahal juga karena inflasi tersebut gitu ya. Jadi semuanya meningkat gitu ya. Semuanya naik. Tapi kalau untuk transportasinya cukup apa ya, cukup aman gitu karena teman-teman cukup ngisi dalam sebuah kartu gitu ya. Di sini tuh ada kayak kartu transportasi. Jadi teman-teman ngisi ada satu apa namanya sekali situ ada per bulan gitu ya, per bulan itu tapi harganya lumayan mahal juga gitu, tapi dibandingkan dengan teman-teman sekali ngetap gitu kan dengan ngisi saldo 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 terus gitu per harinya itu lebih mahal lagi malah gitu. Jadi kisaran harganya kalau misal sekali ngetap itu ya kurang lebih 5.000 sampai 10.000 gitu tergantung dengan teman-teman. Kalau misalnya pakai kartu Tamcard, di sini ada namanya kartu Tamcard, itu kartu yang dipakai oleh masyarakat pada umumnya gitu ya. Ada juga kartu pelajar gitu atau Orange namanya. Itu tuh biasa kalau kita ngetap tuh kurang lebih sekitar 5.000 per sekali tapnya gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya kita ngetap 2 kali itu jadi lebih murah gitu. Jadi lebih murah dibagi dua lah, kurang lebih sekitar 2.500 gitu kalau kita rupiahkan. Tapi kalau teman-teman ngisi langsung per bulan gitu, yaitu kurang lebih sekitar 300 TL mata uang Turki. Jadi kalau kita convert ke rupiah, kurang lebih sekitar
100 sampai 200 ribu rupiah lah kurang lebih gitu. Itu untuk transportasinya. Untuk makan semuanya eh, lumayan mahal juga gitu ya. Tapi insya Allah masih terjangkau lah kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa pada yang lain gitu. Dan saya juga kebetulan di sini tinggalnya bukan di asrama atau di kampus. Saya tinggalnya di apartemen bersama teman-teman gitu, teman-teman Indonesia. Dan alhamdulillah apartemen saya ini masih terbilang murah gitu ya, karena belum dinaikkan oleh pihak penyewa gitu. Dan ya kurang lebih sekitar 1 juta, kalau dibagi ini kan satu rumah ini kan 3 orang nih, 3 orang dibagi tiga itu kurang lebih kita per orangnya itu 1,5 juta lah kurang lebih gitu. Itu udah include dengan gas, dengan listrik, dengan apa namanya wifi Ah, dan sebagainya gitu. hmm, Nah itu kalau untuk apa namanya biaya rumah saya gitu ya. Tapi kalau secara general gitu di Ankara sendiri biaya untuk rumah kita atau nyewa dan sebagainya itu sudah terbilang mahal gitu, kurang lebih sekitar 10 jutaan lah ya kurang lebih, atau paling murah itu sekitar 6 juta lah gitu, 6 juta sampai eh, 7 juta gitu, dan itu dibagi dengan berapa orang yang dalam rumah tersebut gitu, misalnya ada yang 4 gitu kan, ada yang 3+1 gitu, ada yang 4+1 dan sebagainya. Jadi kalau untuk rumah kurang lebih segitu teman-teman, tapi kalau asrama itu sangat murah sekali teman-teman yang di Ankara sendiri gitu ya. Mungkin di seluruh Turki juga sama gitu, karena kalau di asrama itu kan biasanya mereka tuh bayarnya per tahun langsung gitu ya. Per tahun itu kurang lebih 5 sampai 6 juta lah gitu kalau nggak salah saya gitu ya. Tapi belum tahu kalau sekarang ini udah naik atau tidak gitu untuk biayanya. Oke gitu. Mungkin gitu sih Bang. ya, kalau per bulan ini dibutuhkan berapa nih untuk biaya hidup saja di luar SPP tadi? Kalau untuk biaya hidup per bulan itu ya minimal itu 3 juta sih Bang. Minimal 3 juta. Itu paling minimal itu. Kalau di Ya, bawah itu tuh agak sulit karena eh itu udah include semuanya ya, udah include internet gitu kan. Internet juga hmm, mahal di sini, internet. Kemudian transportasi sudah seperti yang saya sampaikan tadi, terus biaya makan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau makan di kampus, itu sangat rekomendasi karena lebih murah lagi gitu ya daripada kita apa namanya makan di luar gitu. Kalau makan di luar di resto dan sebagainya itu sangat mahal banget gitu. Tapi kalau di kampus ya walaupun makanannya nggak terlalu mewah gitu ya, tapi itu sangat baik lah gitu, sangat cukup lah untuk kita asupan mau makan siang mau makan sore gitu. Jadi kalau biaya hidup ya kurang lebih sebulan itu minimal 3 juta. Kalau lebih dari itu alhamdulillah gitu. ya, ya karena kan Lolan gambaran biayanya seperti ini teman-teman kan nggak terlepas dari di mana kita tinggal. Ini kebetulan Benar, benar. tinggalnya di Ankara di ibu kota Turkinya, jadi agak mahal ya dibandingkan dengan daerah lain. Ya persis sama seperti kami di UK, kami kan tinggalnya di London, di Englandnya. Mm-mm. Tentu di luar England itu jauh lebih murah lagi. Dan ini Iya, posisinya di betul. London. Di Londonnya pun kan ada zona-zonanya. Kami di Iya, zona benar-benar. 5. Jadi ya paling enggak ini memberikan gambaran sih Lan buat teman-teman yang menonton podcast ini. Jadi persoalan biaya ini nggak terlepas di mana tinggal, Lokasinya. nah Iya. lokasinya. Nah, kurang lebih gambaran di tempat Lolan di Ankara seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana masyarakat Turki sendiri, Lan? Dan pendidikan di Turki seperti apa, terutama pendidikan tingginya? Oke, mungkin untuk masyarakatnya ya sangat luar biasa. Itu dua kata yang bisa saya ucapkan kita luar biasa gitu karena kita kan dulu Aceh gitu ya. Aceh dengan Turki ini kan punya hubungan yang baik gitu ya Ya, dari masa Ottoman Empire waktu itu, dan masyarakat di sini tuh pada tahu Indonesia. Jadi kalau misalnya kita apalagi daerah-daerah ini daerah-daerah kota-kota kecil gitu ya atau mungkin daerah-daerah yang dulunya tuh sangat kental gitu Islamnya kayak daerah Konya di Turki atau mungkin daerah Bursa gitu ya yang punya sejarah Ottoman Empire itu sangat luar biasa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman datang ke sana tuh, kalau teman-teman bilang saya dari Indonesia, atau mungkin teman-teman gak usah bilang juga mereka udah tahu gitu, dengan melihat wajah teman-teman gitu kan, oh ini kamu dari Indonesia gitu, iya saya dari Indonesia gitu. Dan mereka tuh langsung kayak sangat baik, sangat humble banget sama kita gitu ya. Mereka layani kita nanti diarahin dan sebagainya gitu. Jadi selama saya juga datang ke Turki dan bertemu dengan beberapa masyarakat di sini tuh, alhamdulillah mereka tuh sangat eh, baik banget sama kita gitu ya, sangat ramah gitu. Apalagi kita sebagai orang Indonesia itu mereka sangat ramah banget gitu ya. Tapi satu kekurangannya teman-teman semua, mereka itu tidak bisa bahasa Inggris. Jadi agak sulit kalau komunikasi dengan orang warga masyarakat Turkinya gitu.
Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Turki harus mempersiapkan dulu basic Turkcenya gitu atau bahasa Turkinya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah datang ke sini, insya Allah bisa gitu aman komunikasi dengan mereka walaupun nggak terlalu apa namanya bisa banget gitu ya. Intinya basicnya aja teman-teman punya, insya Allah teman-teman bisa lah komunikasi dengan warga Turki yang ada di sini. Tapi selain itu overall teman-teman di Turki itu sangat luar biasa, masyarakatnya sangat ramah sekali dan apalagi di sini tuh banyak masjid ya. Dibandingkan negara Eropa lainnya itu di sini tuh masih banyak gitu, masih kental agamanya gitu. Jadi ya kita sering dengar suara azan gitu kan, terus masih banyak masyarakat yang memakai hijab gitu ya. Dan masjid juga banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ibadah tuh nggak khawatir lah gitu, nggak usah risau gitu kan. Tinggal datang aja ke masjid, masjidnya banyak kok di sini besar-besar dan bagus juga lumayan gitu sih bang. Iya, paling nggak untuk bahasa tadi Lan, ya untuk Iya. Eropa secara umum, kemana teman-teman jadi targetnya, paling tidak untuk general speaking itu paham. Karena dari Mm-mm. pengalaman saya setelah di UK juga ke negara Eropa yang lain, seperti Serbia, banyak masyarakat Serbia yang di kotanya sendiri yang nggak bisa bahasa Inggris juga. Ya Iya mereka betul pakai bahasa betul. Serbia, ya include Turki ya. Kalau misalnya waktu pas ketemu sama orang Turki di Serbia juga mereka bahasa Inggrisnya nggak pasti-pasti banget sih. Ya karena kan mereka pakai bahasanya mereka ya. Kalau Iya. generally untuk pendidikan di Turki seperti apa Lan? Kalau untuk pendidikan luar biasa sih sebenarnya gitu ya. Sejauh yang saya alami juga gitu, walaupun beberapa kampusnya itu masih menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki ya gitu ya. Kebanyakan gitu, kebanyakan kampusnya. Dan tapi alhamdulillah kampus saya itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Jadi insya Allah aman gitu. Karena kalau misalnya teman-teman pakai menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki itu ya itu sebuah tantangan juga bagi teman-teman. Karena teman-teman harus beradaptasi juga dengan bahasa di sini terus dengan apa namanya materi-materi yang menggunakan bahasa Turki gitu. Jadi kalau sistem pendidikan sama kayak Eropa, sangat bagus gitu ya, sangat bagus dan sangat rekomendasi lah gitu kalau misalnya mau menempuh pendidikan di Turki gitu. Tapi ya satu catatannya teman-teman harus milih apakah teman-teman harus ngambil bahasa pengantar bahasa Turki atau bahasa Inggris. Karena kalau di Turki itu kebanyakan hampir 70% kampusnya kalau nggak salah saya itu kurang lebih pakai bahasa pengantar bahasa Turki gitu. Sisanya tuh masih ada beberapa kampus yang pakai bahasa pengantar bahasa Inggris Ya makanya gitu tadi sih ada Bang. kelas bahasa ya. Iya makanya ada persiapan kelas bahasa dulu kalau teman-teman datang kemari yang mau memakai bahasa pengantar bahasa Turki ada kelas bahasanya dulu sampai lulus gitu. Kalau misalnya nggak lulus teman-teman nggak bisa masuk ke ini ke kampusnya langsung. Jadi harus lulus sampai Jebir ya atau ke C1 gitu levelnya, level tertingginya gitu. Udah lulus C1 itu, teman-teman baru bisa masuk ke kampus, baru bisa masuk ke departemen teman-teman masing-masing gitu. Berapa lama biasanya? Biasa setahun kalau untuk kelas bahasa, itu tergantung dengan teman-teman juga. Ada yang lebih dari setahun, ada yang lebih cepat juga. Kalau misalnya teman-teman mampu untuk menguasai bahasa Turkinya dengan cepat gitu ya, biasanya dalam nggak dalam setengah tahun atau lebih itu udah selesai gitu. Tapi tetap teman-teman harus ngikutin juga masuk ke ajaran berikutnya gitu, masuk ke kampusnya. Jadi nggak langsung teman-teman setelah lulus langsung masuk nggak. Tetap mengikuti ajaran barunya. Kalau misalnya bulan segini ya udah ngikut juga gitu. Walaupun teman-teman lulusnya lebih cepat gitu ya. Ya, ini karena Lolan dari Indonesia dan di Turki pakai bahasa Turki. Setelah jalan 3 semester, ada kendala nggak untuk perkuliahan di bahasanya? Kalau saya alhamdulillah nggak menggunakan bahasa Turki bang. Alhamdulillah pakai bahasa Inggris Oke. gitu. Tapi kalau secara karena ini merupakan ini ya kampus nomor satu teknik terbaik di Turki ya, ya pasti terbilang susah gitu. Hmm. Susah untuk dalam segi materinya atau mungkin dalam ujiannya gitu. Biasanya kalau di tahun pertama itu merupakan sebuah tantangan ya bagi teman-teman yang menempuh kuliah di Turki gitu. Karena tahun pertama ini kayak sebuah ujian bagi kita semuanya mahasiswa di sini. Jadi mereka tuh kayak meningkatkan level dari materi yang mereka sampaikan dan kemudian saat ujian nanti levelnya tuh lebih ditinggikan lagi gitu. Jadi mungkin kita secara materi kita pahami di kelas, tapi kalau di soal-soal nanti waktu pas ujian, apalagi di final, itu tuh lebih susah lagi, lebih ditingkatkan lagi teman-teman levelnya. Ada beberapa soal bahkan yang belum teman-teman pelajari, mungkin masuk juga dalam ujian tersebut. Dan kebetulan di kampus ULAN ini ujian tengah semesternya, midtermnya itu ada 2 kali, Bang. Hmm. Ada 2 kali. Dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya itu mereka cuma sekali. Kalau kampus ULAN tuh 2 kali. Dan kita nggak punya remedial.
Itu yang paling susahnya itu kita nggak punya remedial. Kalau Kalau kampus gagal lain mesti itu masih ngulang. ada. Gimana Bang? Kalau misalnya gagal mesti ngulang semester. Kalau gagal langsung ngulang, ngulang ngambil di semester berikutnya. Kalau itu pun Oke. masih terbuka gitu, masih buka ininya kursusnya. Tapi kalau misalnya nggak buka, kita menunggu lagi ke summer class atau kalau nggak nanti tunggu lagi di semester fall semester berikutnya gitu. Berat Jadi juga tuh itu Lan. berat juga Bang. Itu susahnya kalau di kampus ini. Makanya teman-teman di kampus Lolan ini yang mahasiswa Indonesianya itu mereka pada bilang masuk ke kampus itu mudah, kampus Lolan ini, tapi keluar dari kampusnya sangat, Hmm. sangat susah. Bahkan ada beberapa teman senior Lolan yang mungkin sudah lama banget gitu ya. Mereka tuh menempuh pendidikan di sini sampai ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun gitu. Karena memang susah banget gitu kuliah di sini. Ada juga teman-teman yang lulusnya memang tepat waktu gitu, 4 tahun gitu. Tapi ya karena memang ujiannya itu 2 kali, terus dengan tidak adanya remedial, bahkan kita gini Bang, kalau misalnya kita kan ujian midterm pertama itu kan minggu kelima di kampus ya setelah Hmm. ajaran dimulai. Nah, itu dari minggu kelima itu sampai ke final, kita nggak punya libur, Bang. Jadi tiap pekan itu kita punya ujian terus. Dari pekan kelima misalnya ada ujian midterm pertama nih, ada matematik misalnya. Kalau beberapa departemen lain mungkin ada desnya mereka gitu, atau mata-mata kuliah mereka gitu. Terus minggu ke-6, minggu berikutnya itu ada ujian lagi. Jadi kayak setiap minggu tuh ada ujian, 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 ujian gitu. Dan kita nggak ada ini, nggak ada. Kalau kita di Indonesia mungkin kan ada persiapan gitu ya, mungkin ada seminggu libur kah atau gimana gitu ya, ada persiapan sebelum ujian tuh kita kayak bisa nih 1 minggu full kita persiapan untuk apa namanya memahami materi dan juga persiapan untuk ujian gitu. Kalau kita nggak, jadi kita kayak kuliahnya tuh tetap berjalan, terus dengan lab-labnya pun tetap berjalan, ujiannya tetap berjalan juga gitu. Hmm. Jadi ya kita nggak punya waktu libur, kita nggak punya waktu istirahat, makanya kami teman-teman di kampusnya nggak pernah jarang sih jalan-jalan gitu kalau misalnya selama kuliah gitu jarang keluar apa namanya keluar kota bahkan jarang ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu yang ada di sini teman-teman dari apa mahasiswa dari kampus lain gitu karena memang fokus ujian gitu kan fokus belajar karena sulitnya emang gitu kak kita nggak punya remedial dan ujiannya terus-terusan gitu selama seminggu tuh pasti ada sampai final. Ya, itu persis sama Lan seperti saya satu dulu. Jadi nggak ada remedial. Hmm, Kalau misalnya gagal, mesti ngulang semester ya tahun berikutnya dengan tahun anak-anak berikutnya baru. iya betul. Dan ada lagi mata kuliahnya lebih misalnya writing A, B, sampai D. Mm-mm. Ini bayangin nih kalau misalnya nggak lulus A, nggak bisa B. Nggak bisa B, nggak Iya bisa C, dan seterusnya. Itu persis waktu pas saya satu di sastra Inggris khusus juga seperti itu. Nah, iya mau benar-benar nggak mau ya kita mesti lulus. Ya kalau iya untuk lulus betul ya mesti rajin belajar dan mesti menguasai materi yang materi. akan diujiankan. Ya kalau nggak ya akan lewat kan dan bisa Mm-mm. lama, bisa lebih dari 4 tahun. Nah, syukurnya waktu itu saya pribadi, Wak, meskipun targetnya 3 tahun setengah nggak tercapai, tapi 4 tahun selesai, alhamdulillah. Nah, tapi dengan Alhamdulillah. dengan tantangan seperti tadi ini memberikan tantangan tersendiri. Iya, Susah ya, aja. iya. Jadi menyikapi kondisi seperti itu gimana belajarnya Lolan ini nyaris kan ini waktu full ya, benar-benar full ya untuk belajar Iya ngerjain benar-benar full. tugas lab. Jadi gimana kalau tahun lalu itu dari fall semester pertama gitu ya sampai spring itu Lolan itu terbilang aktif ya selain aktif di perkuliahan, Lolan Hmm, juga aktif di organisasi gitu. Jadi memang sulit sih gitu kan manajemen waktunya itu antara organisasi dengan kuliah. kampus gitu ya. Apalagi kita punya kegiatan juga di kampus kayak berupa lab gitu kan, berupa Hmm, tugas-tugas assignment lainnya gitu. Jadi sangat sulit sekali teman-teman dan eh, sumpah demi Allah saya tuh tidak punya waktu istirahat gitu selama ujian itu dimulai. Bahkan sampai tengah malam tuh masih belajar gitu ya, masih banyak masih ngerjain assignment gitu. Terus paginya langsung buru-buru ke kampus gitu ya. Jadi kayak buruan terus gitu, nggak ada waktu istirahatnya. Itu pernah juga sempat jatuh sakit waktu itu pernah. Karena memang belum terbiasa gitu ya, karena tidurnya lama, bangunnya cepat gitu ya. Terus itu berulang setiap pekannya gitu, setiap harinya gitu. Bahkan weekend juga gitu teman-teman, weekend juga kita belajar gitu ya. Kalau nggak di perpus mungkin di rumah gitu. Itu selama ujian dimulai ya sampai final selesai gitu. Tapi kalau udah final selesai itu udah tenang banget gitu ya, udah waktunya liburan lah gitu. Tapi alhamdulillah selama
di fall dan juga spring semester kemarin itu masih berjalan lancar, alhamdulillah gitu Bang, tidak ada problem gitu ya. Walaupun Ya, ada beberapa problem masih bisa lah kalian atasi gitu insya Allah. ya. Dua semester yang sudah berjalan, alhamdulillah nilainya lulus semua ya. Ada Mat. satu atau dua yang kemarin tuh gagal gitu Mhm. karena kurang gitu ya. Waktu itu karena memang di spring semester waktu itu Bang, spring Ya. semester itu kan kita mulainya kan dari idul apa dari puasa ya kalau nggak salah ya, waktu puasa itu. Jadi waktu pas puasa itu kita udah ujian. Nah, waktu itu kondisinya memang lagi nggak prima gitu ya, nggak prima. Terus malamnya kan udah habis tarawih itu jarang ini belum apa langsung tidur, nggak ngulang materi gitu kan, karena emang udah lelah banget gitu ya dari pagi sampai sore itu kita masuk kelas gitu. Terus habis itu buka puasa dan kemudian lanjut dengan tarawih gitu kan sampai malam gitu kan. Di sini tarawihnya juga lumayan lama juga gitu, panjang Iya. gitu. Ya Ya, sama kayak di jadi UK. Iya. jadi selesai tarawih itu kita udah sekitar jam 10 atau jam 11 ya mau buka buku kayak udah susah gitu Bang, udah susah Iya. dan akhirnya kita langsung ketiduran gitu. Paginya bangun cepat gitu kan sahur dan kemudian kita langsung persiapan ke kampus terus belajar lagi gitu. Waktu itu ujian tengah semester waktu itu Bang. Jadi waktu itu kurang maksimal dan akhirnya nilainya masih ini belum mencukupi lah, belum maksimal gitu. Ya. Syukurnya Tapi nggak, kemarin itu ya syukurnya gimana nggak Bang? pas summer ya puasanya ya. Pas summer nggak hari itu? Sempat summer. Enggak, kemarin itu masih bulan ini kan, bulan 2 atau bulan 3 atau bulan 4 gitu kalau nggak salah. Ya. Ya, Ka- Ya, saya nyebut summer karena kalau summer kan lebih singkat lagi waktunya. Tarawihnya iya, sampai jam 11, terus iya benar, sahurnya benar. jam 4. Iya, Jadi waktu istirahat kita ya sangat singkat sekali ya. ya selama summer kan kita puasanya lebih dari yang di Indonesia. Indonesia kurang lebih sekitar berapa ya, 12 atau berapa jam gitu ya. Iya, Kalau kita kan lebih lagi gitu, karena buka iya, puasanya jam 9 atau jam 10 malam. betul, Itu masih betul, terang. betul. Betul, betul, betul. Ya, dan tadi disebutkan ikut berorganisasi ini semester 1, semester 2. Iya, aktif, alhamdulillah. Ya, di organisasi apa aja? Kalau organisasinya banyak sih Bang. Ada PPI ya, mungkin Bang Yusro juga Hmm, tahu PPI. ya, Ada ya. PPI, waktu itu sempat bergabung di PPI Angkara gitu ya, di kota Angkara. Itu kemarin itu sempat ngambil bidang akademik dan kajian strategis. Itu Hmm, kegiatannya memang banyak banget waktu itu, jadi kayak harus bisa lah manajemen waktu waktu itu, walaupun sulit gitu ya, tapi tetap mencoba. Kemudian ada PPI Amerika Eropa, daerah kawasan Amerika Eropa, kemarin itu sempat gabung di bagian komunikasi kawasan dan pembangunan manusia lah gitu kalau nggak salah direktoratnya. Kemudian sempat gabung ini juga eh, perhimpunan kami Turki Bang, ya. kami Persatuan Turki, Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Turki. iya benar, Aha. gabung juga di kami di bidang kaderisasi sama teman-teman gitu waktu itu. Dan waktu itu juga pernah gabung juga di ini Forum Mahasiswa Aceh Dunia atau Format, Format ya itu di bidang pendidikan dan ada juga ini apa namanya ikamat gitu ya, Ikatan Mahasiswa Aceh Turki gitu. Hmm, Jadi waktu itu memang lumayan aktif lagi tuh organisasi, lumayan aktif juga apa namanya karena banyak kegiatan gitu ya. Jadi ya gitulah sulitnya gitu. ya. Kita harus bisa manajemen waktunya. Dan sekarang masih aktif di semester 3 ini. Masih Kurang. aktif, masih ada beberapa yang udah dikurangin, ada beberapa yang bahkan nambah lagi gitu. Ini kan baru open recruitment nih gitu ya, beberapa organisasi gitu. Jadi mau gabung juga gitu rencananya. Ya. Tapi yang terpenting tetap kuliahnya jadi prioritas. Iya, betul, betul. Dan bagaimana kita membagi waktu istirahat juga. Karena kan insya Allah kalau misalnya termanage dengan baik itu bisa berjalan eh, dengan baik juga. Ya Amin, walaupun amin. sedikit sedikit banyaknya pasti mengganggu, eh, ya nggak mengganggu banget sih. Ya Iya, pandai-pandai betul, kita betul. sebenarnya kan. Karena pas saya satu juga dulu selain kuliah kerja aktif di 19 organisasi dan gimana berprestasi dan dapat beasiswa. Nah, jadi Mm, dengan puasa Senin Kamis juga ditargetkan baca iya, buku per bulan minimal 4, begitu itu tuh bisa. Nah, walaupun sempat gagal juga sih dulu kan. iya, Jadi ada
di semester akhir ada gagal dan ya karena waktu itu kan bawa nama USU juga mulai Medan sampai tingkat nasional sebenarnya dari pihak kampus ada keringanan ini karena sudah Mm-mm. mengharumkan nama USU begitu kan. Nah cuma dosennya nggak mau. Ya udah Iya, mesti ngulang lagi. Nah itu yang bikin targetnya bergeser tadi dari 3,5 tahun ke 4. empat. Nah Hmm. jadi dari cerita ini teman-teman yaitu bagaimana kita balik lagi eh, menyikapi dengan baik, membagi waktu dengan baik, istirahat dan Mm-mm. kesehatan juga. Tapi ingat prioritas tetap kuliah ya. Terus di samping yang sudah disebutkan tadi ada lagi nggak kegiatan yang diikuti selama kuliah? Kalau kegiatan lainnya mungkin kalau ada ini ya kegiatan-kegiatan kayak seminar mungkin gabung ke panitiaan gitu. Kemarin tuh Hmm, sempat juga gabung ke bagian tim penulis ini ya PPI Ankara waktu itu. ya, Jadi aktif di bagian pers bersama teman-teman yang di PPI Turki gitu. Sempat aktif menulis, menyebarkan informasi gitu ya, yang informasi-informasi kegiatan yang dilaksanakan di Turki gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Bang kegiatannya. ya, Dan ini juga sempat waktu itu nggak sempat sih bahkan sampai sekarang masih terlaksana juga gabung ini apa namanya kita punya UPA gitu ya tiap pekanan gitu ya bersama teman-teman yang ada di Turki gitu. Jadi dia udah dibagi beberapa wilayah gitu ya. Kalau misalnya ada wilayah dari Istanbul dan sekitarnya itu ada wilayah satu dan wilayah dua itu wilayah Ankara. Nah, wilayah Ankara kebetulan aneh ada saya bersama dengan teman-teman yang dari daerah-daerah Konya gitu ya, yang terkenal dengan yang kental dengan Islaminya gitu. Jadi kita tiap pekan itu ada kayak UPA, ada kajian, ada muasabah gitulah dan sebagainya gitu Bang. Jadi insya Allah untuk agama juga masih berjalan di samping kita pendidikan dan juga organisasi. ya. Kalau sekolah dulu, Roland di mana? Di SMA 1 Takengon. Wah, cuma satu Takengon. Iya, alumni Tamat tahun alumni berapa? SMA 1. Gimana Bang? Tamat tahun berapa? Tamat tahun 2021, angkatan 63 kalau nggak salah. 2021 ya. Kalau saya dua Iya. ribu dua lan. Oh, Oh, berarti Roland ini junior 20 saya nih. tahun sebelumnya. Ya, ya, Kita saya masih dua. masih masih belum lahir Bang bahkan. Oh ya, Iya, lahir tahun masih belum berapa? lahir waktu itu. 2003 lahirnya. Oh, 2000. Saya tamat 2002. Masuk itu 99. Angkatan ke-41, alumni ke-42. Jadi Oh, iya waktu itu iya. alumni tahun 70-an di sekolah kita itu ada Mm-mm. kebijakan baru dari pemerintah pusat yang tadinya tahun ajaran barunya itu awal tahun, jadi berubah jadi Juni-Juli. Makanya Oh, mereka tamatnya itu lebih lama. Makanya mestinya iya, kan kalau misalnya saya angkatan 42, alumni juga 42 mestinya. Nah, tapi iya. 41 hitungnya. Oh, Jadi kalau Lolan masuknya tahun tahun 2019. 2019. 18, 18, 19. Ya, 18, 19. jadi ngitung angkatannya 2018 kurang Iya. 1957. Karena angkatan pertama itu Oh. tahun 1957. Alumni pertamanya 1960 sekolah kita. Jadi sekolah kita itu Lan, karena saya yang meneliti sejarah SMA 1 itu dulu, termasuk Mm-mm. ngadain ulang tahun emas 2007, terus reuni Akbar waktu itu 50 angkatan, kemudian dorong waktu itu yang peralihan alih fungsi yang kantor penerangan yang bagian timur, Iya, karena kan sekolah itu udah sangat sempit ya, sekolah bersejarah, iya betul. termasuk mendorong penggalangan dana yang depan Puskesmas itu kan lahan ada lahan, membentuk ikatan alumni kita juga, dan mengusulkan ke pemerintah daerah melalui bupati terpilih waktu itu Pak Nasarudin supaya sekolah ini dirubah namanya dari Bebesan balik ke Hmm. SMA 1 Takengon. Karena Takengon. kenapa SMA 1 ini yang tertua di Gayo, Iya, nggak cuma betul. di Aceh Tengah, di dataran tinggi Gayo, bahkan satu dari sedikit sekolah yang tertua di Aceh dan 50 sekolah tertua di Indonesia. Ini kan alumninya Oh, hampir 13.000 ya sekolah kita itu ya. iya benar-benar. Nah, makanya sedikit banyak saya tahu sejarahnya karena sempat meneliti itu dan menulis secara singkat Masya tentang Allah. sejarah itu. Nah, sampai tahun 2023 kemarin sudah terbentuk alhamdulillah ikatan alumninya. Jadi itu Alhamdulillah. ikhtiar sejak saya tamat 2002
Terus lanjut ke 2007 itu nggak terbentuk. Baru pas saya pulang 2015 kumpul lagi, bagaimana yang didorong belum terwujud juga sampai sebelum ke Inggris alhamdulillah terwujud. Masya Allah, luar biasa sekali Bang Yusro. Jadi eh, lumayan banyak alumni kita, hampir 13.000 kalau untuk sekarang. Dan ternyata Hmm. saya tamat, Roland baru setahun kemudian lahir ya. Iya, dua Aduh, tahun sih, 2003. 2003 ya. Iya, Luar biasa. Nah, jadi di SMA 1 Takengon. iya betul. Kenapa memilih SMA 1 Takengon? Eh, Sebenarnya itu dorongan orang tua sih awalnya Oh gitu gitu. Bang. Ya, to be honest gitu ya. To be honest, memang dorongan orang tua masuk SMA satu karena Ya, waktu itu tamat dari SMP, Roland udah bilang sama orang tua mau merantau gitu, mau ke orang itu sempat ke Momosa, Mosa Banda Aceh gitu ya rencananya, atau SMA Taruna di SMA Taruna di Jawa gitu. di Magelang. Rencananya pengen ke sana bilang sama orang tua. Tapi Ya. karena orang tua nggak mengizinkan, mungkin karena Roland satu-satunya laki-laki di rumah gitu ya, biar lebih Hmm. dipantau dan biar lebih diawasi sama orang tua. Jadinya udah kata orang tua di Takengon aja, nggak usah di luar Takengon gitu. Dan waktu itu sempat milih-milih dan kata orang tua masuk ini aja, masuk ke SMA 1 karena lebih bagus dibandingkan dengan SMA lainnya gitu yang ada di sana. Kata orang tua waktu itu, ya udah masuklah ke SMA 1 akhirnya. Ya, SMP-nya dari SMP dari MSen 1, MSen OMSN 1 Aceh 1. Tengah. Iya, MSN 1 Aceh di Tengah. yang di BOM ya. Iya yang di bom. Tapi itu nggak apa-apa tuh itu di BOM. Isu-isunya masih ada sih bomnya. Iya, iya, iya. Jadi BOM itu nama tempat ya, teman-teman. Iya. BOM. Ya, ini sambil joke nih, Lan. Eh, ya, waktu pas sekolah itu gimana kegiatan belajar di luar kelas, apa saja kegiatan Lan waktu itu di SMA 1? Kalau selama di SMA masih, iya, awal mula Roland aktif di organisasi itu waktu SMA itu udah aktif banget gitu. Jadi banyak gabung organisasi baik itu intra maupun ekstra ekstra apa eksternal dari SMA gitu. Ya, Jadi ada kayak forum anak ya. Dulu tuh sempat gabung 2019 gabung forum anak Aceh Tengah dan alhamdulillah terpilih langsung jadi ketua umumnya. Dan tahun 2020 itu diamanahkan di Provinsi Aceh sebagai ketua umum juga, ketua umum forum anak Provinsi Aceh. Jadi ya waktu itu aktifnya mungkin sering keluar kota juga karena memang kegiatannya kayak kita lebih sering ke kunjungan gitu ya, kunjungan ke beberapa dinas yang ada di Provinsi Aceh, beberapa apa stakeholder gitu. Bahkan kita langsung audiensi dengan Gubernur Aceh waktu itu ya Pak Nova Ariansyah tahun 2021 kalau nggak salah 2021 dalam acara forum apa forum Hari Anak Nasional Provinsi Aceh waktu itu. Jadi kita menyampaikan suara anak. Jadi waktu itu aktif banget gitu di kegiatan-kegiatan forum anak dan di intra sekolah ya gabung juga dalam organisasi OSIS. Kemudian gabung juga bela diri Tapak Suci ya. Waktu itu kan baru-baru dibentuk di SMA 1. Kemudian gabung di Pramuka juga dan alhamdulillah di kedua ini tuh diamanahkan sebagai ketua umum juga waktu itu di apa Tapak Suci dan juga Pramuka SMA 1. Kemudian eh, kegiatan-kegiatan di luar lainnya ya seperti ada organisasi yang baru dibentuk kayak Assalam gitu mungkin ada Asosiasi Pemuda Islam Indonesia Assalam namanya dan ya itu sih mungkin kalau kegiatan-kegiatan waktu pas di kegiatan organisasi ya waktu pas di SMA. Tapi selain itu juga aktif maksudnya dalam kegiatan-kegiatan kayak olahraga dan sebagainya gitu. Bahkan aktif juga waktu itu sama teman-teman di SMA itu kita ada organisasi tahfiz ya gitu waktu itu ya. Kita kayak aktif setiap pekan gitu tuh kita menghafal Quran gitu, menghafal Quran dan juga di store ada kemarin tuh di bawah bimbingan Umi Supri di SMA dan di tahun 2020 juga Lolan tuh sempat gabung ini apa tim tim research gitu ya di SMA bersama Bu Fitri, Bu Helida Fitri kalau misalnya Bang Yusro kenal. oh itu angkatan saya tuh Lan. Kami sekelas dulu. Oh, waktu itu Satu sama satu Bu. dua Heeh. satu. Ya. Ya, tahun 2020 itu kita sempat ini Bang meneliti tentang kopi waktu itu. Hmm. Nolan sama teman Gantara Igemuri namanya. Terus kemarin itu dibimbing sama Bu Fitri, kita mewakili Aceh, Aceh gitu ya ke tingkat nasional dan alhamdulillah kita dapat juara satu Bang waktu itu. Juara satu Di tingkat dan nasional.
di tingkat nasional. Wah, keren keren. Terus? Dan waktu itu seberapa beberapa bulan kemudian, enggak, 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan kemudian kita apa namanya lanjut ke tingkat internasional ya di Tunisia, di Afrika. Dan alhamdulillah kita dapat juara 3, bronze medal gitu waktu itu. Hmm. Dan di akhir tahun 2020 kemarin Bu Fitri juga sempat bilang kalau bisa kita lanjut lagi ke negara lain gitu. Terus kita coba ada beberapa lomba di South Korea waktu itu ya. Kita masukkan paper kita, kita masukkan project kita ke mereka. Walaupun itu tidak ini ya, tidak ada berupa presentasi dan sebagainya, cuma kita masukkan project, kita masukkan paper kita udah selesai gitu. Dan alhamdulillah kita dapat inilah honorable mention gitu waktu itu dari Hmm. pihak penyelenggara. Gitu waktu Ya, itu bang, kegiatannya memang agak lumayan aktif juga ya waktu itu sama teman-teman. ya luar biasa lah. Ya artinya kan memang Lolan ini dari SMA-nya juga basically udah aktif ya. Iya, Dan untuk kegiatan belajar gimana? kalau belajar alhamdulillah aman Aman dan ya, dan lancar nilainya ya juga nggak masalah ya. nilai. Dan selama 2 tahun itu Lolan dapat alhamdulillah dapat juara umum sih bang di SMA waktu itu. Wah, alhamdulillah. 2 tahun. Di tahun ketiganya karena mungkin ini ya apa namanya udah jarang ini apa namanya jarang masuk kelas tetap, cuman ada ya jarang gitu karena emang kayak sibuk dengan beberapa kegiatan gitu. Jadinya eh, nggak jadi juara umum lagi waktu itu di tahun ketiganya, tahun terakhir. Ya, karena seperti kita bahas tadi Lan. Jadi makin banyak kegiatan kita itu kan waktu itu benar-benar efektif ya. Jadi Iya, berkah nggak ada yang terbuang, tinggal kitanya lagi bagaimana menyikapi itu semua. Dan kalau misalnya dikelola dengan baik, manajemen waktunya baik, ya insya Allah ini semua bisa terlaksana. amin, Nah, tinggal tinggal lagi ya bagaimana memprioritaskan sesuatu, mana yang prioritas penting, dan kalau bisa didelegasikan, didelegasikan. Karena kan nggak semua saat bersamaan bisa berjalan, tapi bagaimana ya manajemennya lagi gitu. iya betul betul, sangat penting banget manajemen waktu ini. Ya, termasuk menjaga kesehatan Iya. pasti. Ya, kalau untuk SMP-nya, eh, MC-nya tadi ya di BUM itu Mm-mm. aktif juga secara akademik, luar akademik. Kalau akademik sama seperti di SMA waktu itu di MSen. Tapi kalau untuk non akademiknya organisasi gitu cuma aktif di Pramuka waktu itu. Di Pramuka Ya, doang. ya syukurnya dari cerita Lolan tadi di masa Lolan itu kegiatan juga lebih banyak lomba, kegiatan di luar. Di masa kami pun sama Bu Helida itu Hmm, seangkatan saya itu udah banyak sih Lan. Dan ini buat pemegang kebijakan yang menonton podcast kita ini, bagaimana merangsang, kembangkan kreativitas, inovasi, daya kritis dan leadership adik-adik ini. Memang kegiatan-kegiatan seperti itu tuh penting, iya, sangat penting karena itu sangat jadi modal besar juga untuk pas kuliah, setelah kuliah. Nah, kalau SD-nya Lolan di mana? SD-nya di Min, sebelah dari MSen. Di Tinggal BUM juga. nyebrang sebelah. Iya, di Bung juga. Dan itu masih aman ya dengan kondisi di BUM Masih ya. aman. Iya, masih aman. Iya, Belum iya. belum dan jangan sampai. Iya, 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 iya. Nah, ini kan tadi disebutkan, Lola ini kan anak satu-satunya laki-laki. Berapa bersaudara? 4 bersaudara, ada 2 kakak, satu satu adik. Kalau Di anak tengah, ketiga. Iya, di tengah-tengah. iya di tengah-tengah anak ketiga Anak ketiga dari 4 bersaudara. dari empat bersaudara. Berarti dua di atas, satu di bawah ya. Satu di bawah. Iya, betul. Ya, kalau orang tua kerjanya Kalau mama, mama PNS di SD 3 Lutawar ya, di apa sih namanya tuh daerahnya? Udah lupa juga nama daerahnya, tapi di SD 3 Lutawar. hmm, Kalau ayah ya usaha-usaha ini ya, waktu itu sempat wira swasta sebelumnya gitu. Sekarang ya usaha-usaha kayak kebun gitu, berkebun lah, berkebun kopi sama cabai. ya. Dan ini kan ada dua dua lagi saudara Lola di atas mereka kuliah juga Hmm. atau sudah kerja. Udah kerja. Kalau satu lagi di rumah, lagi nemenin orang tua yang anak kedua. Anak pertama tuh lagi di Depok kerja sebagai apoteker. Hmm. Kalau adik, Kalau adik masih kuliah di UIN, UIN Banda, UIN Araneri. berarti dua yang udah selesai, Dua dua udah yang lagi selesai, kuliah. 2 lagi kuliah.
Ya, ini kan luar biasa ya. Orang tua menyekolahkan, menguliahkan anaknya sampai ada yang keluar negeri. Bagaimana Lolan? Ini terkait pola asuh orang tua nih Lan. Iya, Bapak Ibu mendidik di rumah, apa yang nilai-nilai yang ditanamkan ke Lolan bersaudara. oke. Kalau dari kecil gitu ya orang tua tuh uh, saat masih TK bahkan sebelum TK juga orang tua sudah memasukkan Olan ke beberapa lembaga agama gitu ya di dekat rumah gitu, belajar ngaji dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu TPA memang ya, orang tua tuh TKA, iya TPA TPA ya. TPA gitu, bener-bener. Hmm. Jadi memang dari kecil tuh udah alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Jadi emang dari kecil tuh memang orang tua nuntut biar kamu tuh jadi pribadi yang lebih baik gitu, pribadi atau insan yang soleh gitu dari kecil. Jadi waktu pas masuk SD juga orang tua sudah semenjak Lolan tuh dapat juara gitu ya waktu itu ya. Terus orang tua bilang kalau bisa kamu pertahankan belajar yang rajin. Dan orang tua tuh nggak mengizinkan yang namanya organisasi waktu itu Bang. Jadi kayak orang tua Hmm. cuman bilang kamu fokus aja dengan akademik, fokus aja belajar biar nanti kamu jadi orang sukses gitu. Jadi orang tua sama keluarga tuh kayak naruh harapan sama Lolan gitu karena anak cowok sendiri gitu. Hmm. Biar jangan salah jalan, biar kedepannya tuh bisa sukses dan bisa membantu keluarga nantinya gitu. Jadi memang dari kecil udah di apa namanya udah dididik sama orang tua seperti itu bang. Bahkan sampai SMP dan SMA dulu tuh sempat waktu SMP itu gabung pramuka tanpa izin orang tua waktu itu bang. Jadi karena orang tua kan nggak mengizinkan masuk organisasi, tapi karena teman-teman di SMP itu bilang, ayo gabung gitu rame-rame gitu bang kan, ikut ininya apa namanya latihannya gitu. Kira gabung dan nyaman gitu bang di pramuka Ya, pas itu orang tua tanpa tahu bilang sama gimana? orang tua. Pas orang tua tahu gimana? Waktu itu orang tua taunya waktu pas ada lomba, lomba ke dulu kan pernah ikut ini ya, lomba tingkat di Selawah, Selawah Scout Camp yang di Aceh, Aceh Besar ya kalau nggak salah Ya, lokasinya. besar. Ya waktu itu, dan itu ikut lomba di situ, baru orang tahu bahwa lo nanti ikut pramuka di SMP di MSN. Dan ya Akhir, mau nggak mau kan orang tua harus ngizinin karena emang udah bawa nama Aceh Tengah kan waktu itu. Jangan-jangan ini bagian dari trik Roland juga ya, sengaja nggak Iya, ngasih tahu. sebenarnya iya. Jadi, jadi sengaja nggak ngasih tahu, pas giliran ada lomba ya mau nggak mau pasti orang tua dukung. Iya, itu SMA juga gitu bang. SMA Oh juga gitu. gitu. SMA nggak pernah bilang sama orang tua, nggak pernah ngizin sama orang tua. Jadi gabung organisasi dan kebetulan waktu itu ada kompetisi ikut bilang sama orang tua akhirnya, mak saya, mak bapak nih kebetulan Lolan apa namanya mau Wakil berangkat nih ke sekolah. sini untuk ikut kompetisi gitu. Akhirnya orang Ya, tua tahu, oh ternyata kamu gabung ini ya, kamu gabung itu ya gitu. ya mau nggak mau ya akhirnya dukung, doain gitu ya. Iya, mau nggak mau harus Ya, ngizinin. ya, ya mau nggak mau masih. Ya, karena ini belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Guru Iya pengalaman betul. terbaik dari MTSN tadi. Wah ini kayak gini nih polanya. Ya pasti Bapak, Mama mendukung. Iya, Ya, artinya tadi Lan dari cerita Laulan tadi, ini kan agama sama pendidikan betul-betul jadi prioritas orang tua. iya betul. Karena sejak TPA, eh, TKA tadi sudah dikuatkan agamanya belajar ngaji. Nah, kemudian pendidikan ya bagaimana berprestasi. Gitu ya. Nilai apa lagi yang ditanamkan orang tua? Ada nggak apa ya dalam proses menanamkan nilai tadi, mendidik Roland tadi, Mm-mm. ada hal yang berkesan yang sampai sekarang Roland ingat dari kedua orang tua? Paling nilai sosial sih yang pastinya gitu Bang. Jadi Hmm, orang tua kayak bilang kamu tuh jangan sampai jadi makhluk yang antisosial gitu. Jadi walaupun berbeda generasi gitu ya dengan berbeda teman gitu, kamu tuh bisa berinteraksi dengan baik dengan mereka dan bisa membawa manfaat yang baik dengan mereka gitu. Itu kata oke. orang tua. Jadi kamu jangan sampai menutup diri kamu dari hal-hal atau dunia-dunia luar gitu ya. Kamu bisa maksudnya tetap beradaptasi dengan kehidupan luar, tapi tetap menjaga jati diri kamu dan juga menjaga keimanan kamu gitu. Dan apalagi Hmm, kalau misalnya kamu tuh bisa memberikan dampak baik atau positif gitu kepada mereka itu bakal luar biasa kata orang tua. Jadi jangan sampai kamu tuh jadi orang-orang yang pendiam, jangan jadi orang yang malu dan jadi orang yang
menutup diri dari orang-orang lain gitu, atau antisosial lah istilahnya. Ya, dan untuk kasus ke Turki sendiri, waktu pas dapat di Turki, orang tua gimana? Langsung izinin kah? Atau ada pertimbangan lain di Indonesia saja? Karena kan ini anak laki-laki satu-satunya nih masalahnya. Iya. Itu sangat penuh drama sih waktu itu Bang, tahun Oh gitu. 2022 penuh drama banget. Karena Iya, kebetulan Ulan juga keterima beasiswa waktu itu di Turki juga satu. Tapi beasiswanya beasiswa jurusannya jurusan agama ilahiyat gitu. iya. Jurusan teologi lah gitu, teologi Islam. Hmm, Nah, itu namanya nama beasiswanya TDV waktu itu Bang, TDV. Turki Diyanet Weleri apa gitu namanya lupa singkatannya. Nah, jadi orang tua bilang, kamu kalau ke Turki pun mau milih yang mana gitu, apakah beasiswa ini dengan jurusan agama atau yang tadi teknik pertambangan secara mandiri gitu. Nah, terus itu yang kedua sebenarnya tuh. Tapi pertimbangan yang pertama tuh terkait dengan yang di Indonesia, karena kan di Indonesia kita udah bayar uang uang ini ya, uang kuliah waktu itu Bang. Udah iya, bahkan udah berangkat ke Malang gitu kan, udah berangkat ke Malang, udah ikut ospek dan sebagainya gitu. Jadi orang tua bilang rugi gitu kalau misal kamu tinggalkan, uangnya udah masuk soalnya gitu kan. Sedangkan kamu di Turki belum tahu apa-apa, kamu belum kenal sama orang-orang di sana, belum tahu Turki itu seperti apa. Nah, kebetulan waktu itu eh eh, selama di UB itu, Roland kenal gitu sama teman dari Riau. Jadi ya satu kampus juga gitu sama mereka, satu kampus, bahkan satu jurusan lagi dengan mereka. Akhirnya sering lah diskusi nih, gimana nih kamu mau lanjut ke Turki nggak gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut, dan karena informasi yang Ulan dapatkan itu sangat baik ya gitu ya, Ulan sampaikan dengan keluarga. Akhirnya keluarga mempertimbangkan apakah kamu pergi ke Turki atau enggak gitu. Terus ngomong sama kakak juga, sama keluarga-keluarga besar, dan akhirnya mereka memutuskan kamu ngambil ini aja teknik pertambangan, karena emang dari dulu kamu sudah niat banget gitu ya teknik pertambangan, kamu udah nge-apply ke ITB walaupun nggak lulus ya, dan ini dah peluang yang besar gitu bagi kamu gitu. Dengan teknik pertambangan ini mungkin kedepannya insya Allah kamu lulus bakal bakal jadi orang yang sukses lah insya Allah kata mereka gitu. Akhirnya pergilah berangkat nih bareng temannya Riau tadi ke Turki, di kampus yang sekarang ini gitu, di Middle East Technical University. Jadi gitulah iya, dramanya waktu itu, panjang banget sampai berhari-hari, berminggu-minggu bahkan gitu ya sebelum berangkat ke Turki. iya. Orang tua sendiri gimana dramanya? Orang tua awalnya nggak ngizinin karena Oh, katanya uang uang udah masuk nih ke Brawijaya. oke, Terus sayang ya. iya sayang, terus kamu ke Turki, kamu nggak kenal siapa-siapa gitu, kamu Hmm, nggak tahu Turki itu seperti apa gitu kan. Memang benar, Lolan nggak tahu sama sekali kondisi Turki itu seperti apa waktu itu. Jadi teman juga ada kenal tapi nggak di satu wilayah, iya, iya, teman-teman yang dari Aceh gitu kan, tapi di wilayah lainnya gitu, di kota-kota lain. Jadi yang di Ankara sendiri nggak punya teman gitu. Tapi akhirnya karena kenal sama orang Riau tadi, dan karena informasi yang mereka sampaikan juga sama Lolan, akhirnya orang tua mempertimbangkan dan akhirnya mengizinkan gitu, dengan ya walaupun mungkin awalnya kayak berat hati gitu ya, karena iya, itu memang pasti. jauh jaraknya gitu kan, dari sana ke Indo kan lumayan tuh, berbelasan jam lah gitu kan, belasan jam kalau nggak salah, dan panjang lah gitu perjalanannya. Jadi orang tua sulit gitu kalau misalnya ada apa-apa, takutnya nanti lama pulangnya gitu kan dan sebagainya, belum lagi drama-drama lainnya gitu kata dia, kata orang tua. Ya, Tapi akhirnya alhamdulillah diizinkan gitu bang. ya. Tapi lebih ke khawatir orang tua sih, Lan. Mm-mm. Rasa sayangnya terhadap anaknya. Apalagi kan ini langkah Lolan ini jauh nih. Iya, Kalau misalnya di Unsia, ya bisa langsung dari Takengon ke Banda Aceh. iya, Kalau UB pun Brawijaya ibaratnya masih naik naik pesawat lah, hitungan sehari itu bisa kan, mm-mm. dari Aceh bisa langsung ke Jakarta, Jakarta nyambung ke Malang. Tapi ini kan eh, paling nggak 2 hari transit, Iya. Lah, transit dulu, transit dulu. transitnya pun belasan jam transitnya juga tuh. Iya, itu kalau cepat. Kalau cepat ya 4 jam. Kalau misalnya yang Iya, lama belasan jam kalau gimana? iya, Ya, tapi apapun ini keputusan besar, luar biasa. Dan kalau memang bisa S1 di luar itu lebih bagus sih, Lan. Karena kenapa? Ya dari awal itu kita sudah jadi warga dunia. Akan lebih iya, mudah nantinya dengan jaringan yang ada itu untuk meneruskan S2, S3, dan jaringannya kan sudah jaringan internasional ya. betul Ya. betul. Dan yang tidak kalah penting pengalamannya itu loh, Lan.
Iya, betul. Pengalamannya itu yang kita tidak dapat di Indonesia seperti yang di luar. Dan pengalaman teman-teman yang PhD eh, di UK ini itu kebanyakan itu S2-nya sudah di luar. Iya, Dan mereka dengan sangat mudah beradaptasi gitu. betul betul. Apalagi di Eropa ini ya Lan, pengalaman Nolan, saya juga di UK. Di sini kan untuk bahasanya juga selain bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Sementara kan Iya, kita di Indonesia Inggris asing, bahasa asing yang iya walaupun betul. masih dari SMP sih dipelajari. Kalau misalnya targetnya ke Turki, kita kan sama sekali awam nih. Teman-teman yang targetnya misalnya Mm-mm. ke Tiongkok, itu kan awam, nggak belajar bahasa Tiongkok. Nah, makanya kan Iya, teman-teman anak-anak di sini tuh ya mudah beradaptasi, cepat, peluangnya mereka juga cepat mengeksekusi. Sementara kan kita dari sisi bahasa pun mesti prepare lebih lama gitu ya. iya, I- Itu sih Lan, ya syukur alhamdulillah luar biasa tadi walaupun dengan banyak drama tapi yakinlah itu bagian iya. dari rasa sayang orang tua terhadap kita. Lolan akan merasakan rasa yang sama ketika sudah jadi orang tua. Amin. Insya Allah Ya, kelak suatu hari nanti. ya, ya, insya Allah. Karena kita betul-betul merasakan sayang orang tua setelah kita menjadi orang tua. Dan Iya, kita akan merasa kehilangan, Lan. Benar-benar akan kehilangan setelah memang orang yang kita sayangi, kita cintai itu, terutama orang tua setelah nggak ada lagi. Barulah kita mengingat petuanya. Oh dulu orang tuaku drama begini, lebih rasa sayang kita. Kenapa misalnya nggak diizinkan sejak dini merantau? Mungkin karena keterbatasannya saat itu. Gitu. Hikmah-hikmah iya, itu akan kita rasakan semakin jauh. Nah saat orang tua misalnya nggak ada itu baru. Ya tentu dengan nangis-nangisnya tinggal doa yang bisa kita kirimkan. iya betul Ya, betul. ya. Ini luar biasa ceritanya Lan. Dan tadi itu TPA, TKA di dekat rumah juga. Dekat rumah. Rumahnya di Rumahnya di MJM dekat terminal lama di lorong MJM. jalan aja ya berarti ya. Iya, jalan aja di dekat Masjid Al Fitrah kalau misalnya Bang Yusro tahu. Oh iya iya. Albitra berarti ke Emsen juga jalan aja. SMA 1 jalan ya. Kalau ke MSN dulu selama SMP jalan sih. Ya, Kalau SMA waktu itu naik motor. naik motor. Iya, Oke oke oke. Oke Lan, mudah-mudahan sehat walafiat, amin, amin, dilancarkan kuliahnya dengan amin, banyak ya rabbal sekali. alamin. Ya saya paham ini kan jurusan teknik ya. Dulu Mm-mm. saya juga sekos dengan anak-anak teknik, jadi mereka tugasnya banyak sekali. Ada yang arsitek, mesin, dan yang mesin itu ceweknya pun sudah kayak cowok lah. Iya, betul betul. Iya, iya. Udah ya paham sih. Iya, jadi selesai dari tugas satu ke tugas yang lain, belum lagi labnya. Ya, ya mudah-mudahan yang penting jaga kesehatan, pandai-pandai Amin. bagi waktu dan memanage semua. Oke, sebagai closing lah, pesan buat teman-teman kita, adik-adik Oke, terutama yang menonton podcast ini. oke, mungkin ini berdasarkan pengalaman hidup yang Loan alami juga ya, karena sungguh luar biasa teman-teman nih. Ya intinya teman-teman jangan pernah berhenti untuk berjuang gitu ya. Walaupun saat ini teman-teman itu dalam kondisi yang tidak baik gitu atau mungkin gagal masuk ke kampus yang teman-teman inginkan gitu ya. Tapi insya Allah takdir Allah itu sangat nyata teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu berjuang, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat teman-teman gitu. Mungkin saat ini mungkin teman-teman gagal di sini, tapi di tahun berikutnya mungkin atau berapa tahun kemudian mungkin teman-teman bakal mendapatkan apa yang teman-teman inginkan gitu. Dan satu hal lagi teman-teman, eh selama kalau teman-teman ingin menempuh pendidikan di luar negeri ya, jadi sebisa mungkin persiapkan baik itu mental dan juga segala hal baik itu pendidikan dan sebagainya gitu. Biar teman-teman nanti kalau datang ke negara yang ingin teman-teman inginkan tuh sudah ada bekal gitu. Biar teman-teman tuh nggak awam gitu kan terhadap negara tersebut gitu. Negara mana yang ingin teman-teman masukkan, baik itu di negara Timur Tengah kah atau negara Eropa, Amerika. Jadi udah punya bekal duluan sebelum teman-teman berangkat ke sana. Dan satu lagi karena kemungkinan karena kebetulan Olan di ini ya masuk ke bagian forum mahasiswa Aceh Turki dunia gitu ya, yang mana kita tuh punya program program kita mengundang beberapa mahasiswa Aceh
sama kayak Bang Yusro juga gitu, tapi ini bentuknya dalam live Instagram gitu ya, Hmm. untuk apa namanya, menanya atau memberikan informasi terkait dengan beasiswa gitu. Nanti kita bakal buat dalam sebuah buku teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin cari, ini promosi sih sebenarnya gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau teman-teman ingin cari informasi kuliah di luar negeri ya, teman-teman bisa ngecek gitu ya di Instagramnya gitu, Instagram format gitu ya. Atau mungkin dari media-media lainnya juga boleh gitu. Banyak kok di Indonesia ini, dari skuter juga ada, dari kamu apa, dari kursus-kursus bahasa Inggris juga banyak, mereka tuh nyebar informasi terkait dengan beasiswa. Tapi intinya teman-teman harus menyiapkan bekal dulu sebelum teman-teman memutuskan untuk kuliah di luar negeri seperti itu. Itu Ya, sih Bang dari. mudah-mudahan melalui podcast kita ini, apa yang sudah Lolan sampaikan, informasi, pengalaman, bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton podcast kita ini, sehingga seperti harapan Lolan tadi, jadi teman-teman yang mau kuliah, terutama yang keluar negeri, bisa prepare lebih awal. Betul. Bisa prepare lebih awal. Jadi tidak mengalami seperti yang Lolan alami, seperti yang saya dan teman-teman yang lebih dulu ke luar negeri. Biar ini juga sih Bang, takutnya nanti kan karena budaya culture shock gini ya. Karena beberapa negara itu kan punya tradisi dan budaya yang sangat berbeda dari kita, sangat jauh gitu kan, dan juga makanannya dan sebagainya. Jadi teman-teman cari informasi terlebih dahulu terkait dengan negara yang ingin teman-teman masuk ke apa, teman-teman tujui gitu. Dan jangan sampai gitu ya, karena beberapa case di negara-negara Eropa ini ada beberapa mahasiswa yang tidak sanggup lagi gitu karena tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di sana gitu ya, Hmm, dengan kuliah di sana, jadinya mereka memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Jangan sampai, itu pesan saya, jangan sampai terjadi di antara teman-teman semua nantinya. Makanya karena itu saya bilang seperti yang disampaikan juga sama Bang Yusro tadi, prepare terlebih dahulu sebelum teman-teman berangkat ke negara yang ingin teman-teman tujui. Bukan hanya prepare secara mental, tapi secara informasi juga harus teman-teman siapkan gitu, biar teman-teman tidak kena culture shock dan juga tidak kaget lah selama datang ke negara yang ingin teman-teman tujui. Seperti itu. ya, kalau Lolan culture shocknya apa di Turki? Yang paling bahasa sih Bang, bahasa Ya bahasa dengan tadi ya. iya, bahasa, dan ini satu lagi apa? eh Cuaca ya, itu satu lagi teman-teman. Hmm. Cuaca itu eh teman-teman harus persiapkan tuh. Kalau misalnya teman-teman datang di musim dingin, siapkan jaket. Waktu itu Roland Ah, datang kan bulan September. Itu kan masih dingin-dinginnya tuh, baru dari panas ya, ke dingin kan. Roland cuman bawa jaket yang tipis, nggak tebel gitu. Jadinya waktu itu datang ke Turki itu udah mulai flu, udah mulai sakit. ya, Jadi ya persiapkan juga lah teman-teman, harus tahu informasi gitu. Informasi sangat penting banget gitu ya. Kalau teman-teman datang di spring ya persiapkan lah gitu kan. Mau vitamin kah, mau apapun itu dipersiapkan lah sebaik mungkin. ya. Dan insya Allah dengan kondisi single, ini masih yang lebih mudah mempersiapkan itu semua. Berbeda seperti Betul, kami yang sudah berkeluarga, tantangannya lebih lagi, kan? Belum betul. lagi dari kosnya lebih. Nah, makanya buat adik-adik yang rencana studi keluar, termasuk yang fresh graduate ya. Nah, kalau Mm-mm. misalnya ada plan untuk S2 atau S3 selagi masih single, sebisa mungkin langsung. Nah, karena nanti kalau Iya, misalnya sudah kerja, ini kan sudah fokus ke kerjaan. Terus kalau misalnya sudah berkeluarga, ya bukan berarti keluarga menghambat, bukan. Nah, cuma mm-mm. pertimbangan lain kan kesempatan nggak dua kali. Kemudian Iya, kalau makin bertambah umur, kesempatan kan makin berkurang kan. Belum betul, lagi betul. faktor konsentrasinya. Jadi tidak seperti sekolah kuliah dulu. Nah, ini juga Iya, sekaligus eh, dari pengalaman saya buat Lolan juga nih. Jadi kalau misalnya nanti setelah S1 mau lanjut S2 atau kerja dulu boleh kerja, tapi jangan lama-lama. Kalau misalnya ada targetnya untuk S2 ya. Nah, karena kesempatan tadi dan seperti yang saya sampaikan tadi. Baiklah, doa terbaik sehat walafiat, semoga dilancarkan ya kuliahnya ya amin, amin, ya rabbal alamin. dan Begitu gak juga ada yang dengan Bang terbaik. Yusro, sehat-sehat keluarga di sana dan juga aktivitasnya semoga lancar dan bisa tercapai. Ya, insya Allah amin. Saling mendoakan. Assalamualaikum, Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yusro. Ya, sama-sama.